Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo allerseits, wie geht's? Ich hoffe alles gut. Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang trennbare Verben. Was ist das trennbare Verben? Oke, mari kita bahas. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Was ist das? Apa itu trennbare Verben? Also, trennbare Verben sind die Verben, die ein Präfix haben. So das muss man zwischen das Präfix und das Verb trennen, in einem Satz zu konjugieren. So, apa ya kira-kira artinya? Nah, jadi trennbare Verben adalah kata kerja di Verben, ya, kata kerja yang mempunyai prefix, gitu. Sehingga orang harus memisahkan antara prefiksnya dan kata kerjanya dalam sebuah kalimat seperti itu. Nah, ini ada contohnya, yaitu aufstehen. Aufstehen itu artinya adalah bangun. Nah, mana yang prefiksnya? Yang prefiksnya ini adalah auf. Terus yang kata kerjanya sebenarnya adalah yang stehen. Nah, kalau stehen saja itu artinya adalah berdiri gitu. Tapi kalau sudah melekat dengan prefiks auf, nah maka aufstehen artinya bangun, seperti itu. Nah, contoh kalimatnya adalah Robert steht um 5 Uhr jeden Morgen auf. Ini yang namanya dia dipisah antara prefiks dengan kata kerjanya. Jadi prefiksnya ditaruh di paling belakang gitu. Dipotong dulu antara prefiks dan kata kerjanya. Kata kerjanya kita posisikan di tempat kedua, kemudian prefiksnya itu di paling belakang. Seperti itu. Jelas ya? Oke. Apa aja sih, Frau, prefiksnya atau Vorsilbe? Ada juga yang menyebutnya dengan Vorsilbe ya. Adaan contoh kata kerjanya yaitu ankommen, artinya datang atau tiba, anrufen, menelpon. Nah, jadi ini kalau kita mau pakai kalimat dengan kata kerja ankommen atau anrufen, jadi yang dikonjugasikan adalah yang kommennya dulu, baru yang terakhir adalah an-nya disimpan paling belakang gitu. Oke, klar. Selanjutnya ada up, prefiks up. Contoh kata kerjanya ada abfahren, ada abfliegen gitu. Artinya sama-sama berangkat gitu. Bedanya abfahren yaitu kendaraan yang mobil, motor, sepeda, bus, kereta, und so weiter. Nah, kalau abfliegen yang terbang gitu. Jadi contohnya adalah pesawat, genau. Oke, selanjutnya ada auf. Contohnya yaitu aufräumen atau aufstehen tadi ya. Nah, kemudian ada ein, contohnya yaitu einkaufen, belanja. Oke, selanjutnya ada aus, contohnya adalah auswählen, yaitu memilih. Kemudian ada teil, contoh kata kerjanya yaitu teilnehmen, ikut serta atau mengikuti. Oke, kemudian ada fern, contohnya yaitu fernsehen, menonton TV. Ya, siapa yang suka menonton TV? Oke, kemudian ada weg, contohnya yaitu wegwerfen, membuang. Oke, kemudian ada kennen, contohnya kennen lernen, berkenalan. Oke, kita ini sudah tahu ya. Ich lerne dich kennen. Saya berkenalan denganmu, kayak gitu. Kemudian ada spazieren, contohnya yaitu spazieren gehen, yaitu berjalan-jalan. Kemudian ada contohnya yaitu umziehen, berpindah rumah. Kemudian ada mit, contohnya yaitu mitkommen, ikut. Jadi kalau kita mau ngajak seseorang, misalnya saya mau pergi ke bioskop, kamu mau ikut nggak? Nah, jadi
Ich möchte ins Kino gehen. Kommst du mit? Gitu. Jadi mit-nya di belakang gitu ya. Oke. Kemudian ada nach ya. Nah, sprechen contohnya yaitu meniru. Oke. Nah, zum Beispiel contoh laki-lakinya ngapain? Genau. Membuang. Apa membuang bahasa Jermannya? Wegwerfen. Jadi contoh kalimatnya seperti apa? Nah, contohnya namanya Anton misalnya ya. Anton wirft den Müll in den Mülleimer weg. Ya, wirf ini dari kata werfen. Kenapa dia menjadi wirf? Iya, dia berubah vokal ya. Yang dari kata stem vokal E berubah menjadi I. Nah, starke verben untuk do dan RCS. Oke, karena Anton ini adalah sama dengan R, dia laki-laki gitu. Oke, Anton membuang den Müll itu sampah, in den Mülleimer ke tong sampah. Mülleimer, Eimer itu ya ember sampah. Nah, gitu. Jadinya tong sampah gitu. Nah, weg-nya di belakang, genau. Ya. Und dann ya, ada gambar apa ini dia? Iya, berbelanja. Berbelanja, apa bahasa Jermannya? Genau. Einkaufen. Nah, contoh kalimatnya adalah Sophia kauft gern am Wochenende ein. Sophia suka berbelanja. Nah, ini mana yang kata kerjanya? Kaufen. Ini yang di posisi kedua. Dikonjugasikan dengan subjeknya yaitu Sophia. Jadinya Sophia kauft gitu. Gern am Wochenende pada akhir pekan. Ainnya diposisikan di paling belakang. Seperti itu. Oke. Jelas ya? Oke, selanjutnya itu gambar apa ini? Sedang melakukan apa? Ya, merapikan tempat tidur. Oke, apa merapikan tempat tidur? Merapikan itu apa bahasa Jermannya? Aufräumen. Oke, contoh kalimatnya adalah ya, contohnya ini namanya Mario. Mario räumt sein Bett jeden Morgen. Ya, mana yang kata kerjanya yang di posisi kedua yaitu räumt dari räumen. Ya, ini ditambahkan T karena subjeknya adalah Mario sama dengan dia laki-laki. Oke, sein Bett berarti tempat tidurnya. Setiap pagi auf-nya yaitu paling belakang. Auf ini paling belakang diposisikannya. Oke. Kelar ya? Jelas? Gampang? Ya. Oke, kita coba dengan latihan ya. Ini ada Tagesablauf ya, ada kegiatan sehari-hari. Nah, contohnya yaitu ini am Wochenende pumpung ich zu spät. 10 Uhr, pumpung. Nah, ini satu kalimat. Stehe ich zu spät 10 Uhr auf. Jadi dari kata aufstehen. Gitu. Kenapa dia stehe di sini? Karena lihat subjeknya adalah ich. Seperti itu. Ya, ditambahkan e gitu. Auf-nya paling belakang. Iya. Oke, selanjutnya dan pumpung ich mein Zimmer pung. Ya. Kemudian saya merapikan kamar saya. Apa merapikan tadi bahasa Jermannya? Iya, aufräumen. Jadinya räume ich mein Zimmer auf. Genau. Oke. Selanjutnya danach pung ich selbst essen zum Mittag pung. Kemudian selanjutnya saya membuat atau menyiapkan
makanan untuk makan siang sendiri. Oke. Bereite ich selbst essen zum Mittag. Apa belakangnya? For, dari kata vorbereiten. Ya, vorbereiten artinya menyiapkan. Seperti itu. Kemudian 14 Uhr, iya, sehe ich allein fern. Pada jam 14 saya menonton TV sendirian. Oke, kalau kita bingung, sebenarnya lihat di kalimat selanjutnya. Es gibt viele gute Sendung im Fernsehen. Terdapat banyak Sendung, artinya acara yang bagus di televisi, maksudnya programnya gitu. Oke, makanya di sini adalah isinya Fernsehen, ya. Ini dari kata Fernsehen. Oke, kemudian das macht mir glücklich, itu membuat saya senang, ya. Kemudian 17 Uhr, ngapain lagi dia? Mumpung ich im Park. Park itu apa ya? Oh, taman. Oke, berarti kalau taman, kita ngapain di taman biasanya? Genau, jalan-jalan. Oke, jalan-jalan apa ya tadi? Gehe spazieren. Berarti dari kata spazieren gehen. Spazieren gehen artinya jalan-jalan, santai, gitu. Die Atmosphäre macht mir froh. Suasananya membuat saya senang, bahagia. Oke, seperti itu. Bisa ya, gampang. Kita hanya tinggal memindahkan prefiksnya ke paling belakang. Kata kerjanya tetap kita konjugasikan kepada subjek masing-masing. Seperti itu. Oke. Ya. Das ist alles von mir. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auf Wiedersehen.